Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Haryadi, peserta pelatihan di PPKD Jakarta Selatan jurusan Teknik Pendingin. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan alat-alat ukur teknik pendingin dan cara-cara menggunakannya. Alat ukur adalah perangkat yang digunakan untuk menentukan nilai atau besaran suatu kuantitas, variabel maupun sifat fisik benda atau kejadian. Jenis alat ukur ada alat ukur panjang, massa, alat ukur waktu, listrik, dan sebagainya. Dan ini adalah contoh-contoh gambar alat ukur untuk teknik pendingin. Ada multimeter digital. Adapun cara untuk menggunakan multimeter digital, pertama yaitu kita paskan dulu testpan pada colokan yang akan kita ukur. Ini mengukur AC ya teman-teman. Apabila sudah diketahui ada arus, maka kita boleh menggunakan multimeter digital. Kita posisikan multimeter digital pada posisi AC, atau ada yang gambar gelombang sinus, posisi AC, VAC. Nah, kita ukur tegangan yang ada pada dalam colokan listrik ini, stop kontak listrik ini, dan disitu akan menunjukkan angka 220 volt, 220 volt,3, tapi kita bulatkan menjadi 220 volt. Terus kita menggunakan alat ukur digital, multimeter digital ya, untuk mengukur tegangan DC. Contohnya ialah baterai. Terus baterai kita ukur, dan kita ngambil contoh 3 baterai. Ternyata baterainya sudah habis ya teman-teman, jadi menunjukkan 0,2. Terus kita baterai yang kedua ini menunjukkan 0,1. ternyata baterainya sudah habis ya teman-teman, karena kalau baterai masih isi tegangannya 1,5 volt. Pertama kita posisikan pada posisi ohm, terus selectnya pada posisi nanofarad. Terus kita ukur kaki C dan kaki herm. Terus hasilnya berapa? Bentar. Hasilnya berapa sih? Selek aja kalau udah pas. Enggak, belum 45,5 juta volt. Selek Volt. Hasilnya udah ketahuan 45. Yang saya pegang ini ialah tang ampere digital ya teman-teman. Dia untuk mengukur arus listrik tapi tanpa mengupas kabel. Jadi langkah-langkah pertama yaitu kita posisikan tombol pada posisi VAC, dari posisi off ke posisi A, dan ada lambang sinus, gelombang sinus. Itu adalah posisi arus ampere, arus AC. Terus kita langsung buka saja tangnya, penjepitnya buka, kita jepitkan pada salah satu kabel yang sudah terkelupas. Nah, kita jepitkan sampai bisa tertutup rapat, sampai terjepit. Nah, ini sudah tertutup rapat. Terus maka kita baca nilai yang tertera di dalam layar. Tertera di situ 0,83 ampere. Karena di colokan ini hanya digunakan untuk mengecas baterai smartphone ya teman-teman. Jadi arusnya tidak terlalu kuat, cuma 0,8. Setelah itu kita tekan tombol hold. Nah, sudah terbaca 0,8 ampere, 0,83 ampere. Kemudian kita beranjak pada termometer digital, yaitu untuk mengukur suhu AC ya teman-teman. Pertama kita letakkan termokopelnya pada order AC. Input order AC 24,9 derajat Celcius. Terus kita pindahkan termokopelnya pada di depan kipas order AC. Di situ terbaca berapa ini? Terbaca 25 derajat Celcius. Jadi AC ini normal yaitu. Terus kita posisikan termokopelnya pada indoor AC
bagian atas 25,2 derajat Celcius. Terus kita posisikan lagi pada hembusan angin pada indoor AC, ternyata 23,2 derajat Celcius. Terus kita beranjak pada alat ukur berikutnya, yaitu anemometer. Anemometer ialah alat untuk mengukur kecepatan hembusan angin dengan satuan knot. Terus kita coba untuk mengukur hembusan angin pada outdoor AC. Tertulis di situ berapa itu? Ternyata anginnya enggak stabil, 0,28. Terus kita ukur pada indoor AC, ternyata di situ 2,86 knot. Kecepatan angin satuannya knot. Terus kita beranjak pada alat ukur berikutnya, yaitu termogan. Ialah untuk mengukur suhu suatu benda dari jarak jauh dengan menembakkan laser ke arah benda yang kita tuju, yang ingin kita ukur. Pertama, kita nyalakan tombol lasernya, kita arahkan pada benda yang akan kita ukur. Kebetulan ini adalah kopi yang baru, yang lama belum diminum. Terus kita ukur, ternyata suhunya cuma 25 derajat atau 24,5 derajat Celcius, karena sudah lama nggak diminum sejak tadi pagi, jadi sudah dingin kembali. Jadi itulah alat-alat ukur yang digunakan dalam pengukuran teknik pendingin, dan masih ada banyak lagi alat-alat ukur yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi itu cuma 5 untuk contoh saja. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.